Di sebuah desa pesisir, kemiskinan dianggap takdir. Anak-anak lapar, orang tua pasrah. Sementara segelintir elit hidup dari timbangan curang dan lumbung penuh. Hingga suatu hari, datang seorang lelaki sederhana tanpa emas, tanpa pasukan. Namanya Sunan Derajat. Ia tak menjanjikan keajaiban. Ia justru berkata sesuatu yang membuat semua orang marah. Kalian miskin, bukan karena takdir, tapi karena tak mengerti ilmu kaya. Ia mengajarkan kerja, keadilan, dan berbagi. Ia menolak doa instan. Dan justru karena itu, ia ditertawakan, difitnah, lalu diusir. Desa kembali ke cara lama dan hancur lebih parah. Namun, di titik paling gelap, rakyat akhirnya sadar. Ilmu itu tak pernah pergi. Merekalah yang harus menghidupkannya. Tanpa wali, tanpa pemimpin besar. Mereka bangkit bersama, pelan-pelan. Desa miskin itu berubah. Bukan jadi kaya raya, tapi jadi cukup, adil, dan bermartabat. Saat Sunan Derajat kembali, ia tak melihat desa yang menunggu diselamatkan, melainkan desa yang sudah menemukan jalannya sendiri. Inilah kisah desa miskin yang jadi sultan, tanpa mahkota, tanpa istana, tapi kaya dengan cara hidup. Kalau kamu percaya, kemiskinan bukan takdir. Kalau kamu percaya keadilan bisa mengubah nasib. Like video ini, komen, menurutmu, apa arti kaya yang sebenarnya? Subscribe supaya kisah seperti ini terus hidup dan sampai ke lebih banyak orang, karena ilmu kaya hanya bekerja jika dibagikan. Angin laut membawa bau amis dan lumpur ke seluruh penjuru desa. Pagi belum benar-benar terang, tapi suara perut kosong sudah lebih dulu bangun. Di sepanjang jalan tanah yang retak, orang-orang berjalan dengan kepala tertunduk bukan karena hormat, tapi karena lelah berharap. Desa itu berada di pesisir, dekat jalur dagang. Kapal-kapal besar sering melintas, membawa rempah, kain, dan emas. Tapi anehnya, kemakmuran tak pernah singgah, seperti tamu yang sengaja melewatkan rumah reyot bernama desa itu. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, tulang rusuk mereka terlihat jelas. Para ibu menanak nasi dengan panci setengah kosong, menakar beras seolah sedang menghitung hari hidup. Sementara itu, di rumah panggung paling besar di ujung desa, tawa dan denting gelas terdengar nyaring. Para bangsawan desa pemilik perahu, lumbung, dan timbangan duduk santai. Mereka membicarakan harga, cuaca, dan keuntungan. Kemiskinan bagi mereka hanyalah pemandangan, seperti lumpur di kaki yang bisa dibersihkan kapan saja. Beginilah nasib orang kecil, kata salah satu dari mereka sambil tertawa. Takdir memang tak adil, sahut yang lain. Seolah keadilan adalah barang langka yang hanya pantas dibeli orang kaya. Rakyat mendengar kalimat itu berkali-kali, sampai akhirnya percaya. Mereka menerima kemiskinan seperti menerima hujan datang, tanpa bisa ditolak. Hingga suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam dan laut berubah jingga, seorang lelaki asing muncul di batas desa. Pakaiannya sederhana, jubahnya lusuh, kakinya berdebu. Ia tidak datang dengan rombongan, tidak membawa persembahan, tidak pula menunggang kuda. Hanya sebuah tongkat kayu dan sorot mata yang tenang. Anak-anak berhenti bermain, para ibu menoleh. Orang-orang menatap dengan curiga di desa miskin. Orang asing selalu berarti masalah. Lelaki itu berhenti di tengah desa. Ia memandang sekeliling. Rumah reyot, wajah-wajah putus asa, dan bau lapar yang tak terucap. Siapa dia? Bisik seseorang. Tak lama, kepala desa datang bersama para elit. Tatapan mereka tajam, seolah sedang menilai harga barang. Apa keperluanmu? Tanya kepala desa. Dingin. Lelaki itu tersenyum tipis. Aku hanya singgah, katanya pelan. Dan mungkin berbagi. Salah satu bangsawan tertawa sinis. Berbagi apa? Kami sudah kenyang dengan nasihat orang suci. Orang-orang kecil menunduk. Mereka sudah terlalu sering diberi harapan palsu. Namun lelaki itu tak tersinggung. Ia justru melangkah mendekat, lalu duduk di tanah sejajar dengan rakyat, bukan dengan para penguasa. Apa yang paling kalian inginkan? Tanyanya kepada warga. Tak ada jawaban. Pertanyaan itu terlalu menyakitkan. Seorang ibu akhirnya berani bersuara. Nyaris berbisik. Cukup makan.
yang lain menyusul, tak dikejar utang, anak-anak kami hidup. Lelaki itu mengangguk perlahan. Kepala desa mendengus, kalau kau wali, ubahlah kami sekarang. Jadikan desa ini kaya. Kalau tidak, pergilah. Suasana hening, ombak terdengar memecah karang. Lelaki itu berdiri, tatapannya kini tajam. Bukan marah tapi jujur. Kalian ingin kaya? Tanyanya. Para bangsawan tersenyum sinis. Tentu. Siapa yang tidak? Ia menarik napas panjang. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat udara terasa berat. Kalian miskin bukan karena takdir, katanya. Bukan pula karena Tuhan pelit, semua mata tertuju padanya. Kalian miskin, lanjutnya, karena kalian tak mengerti ilmu kaya. Desa itu seolah berhenti bernapas. Beberapa orang tertawa, yang lain mengernyit. Kepala desa melangkah maju, wajahnya memerah. Ilmu kaya, katanya mengejek. Kami butuh emas. Bukan kata-kata. Lelaki itu menatapnya tanpa gentar. Emas tanpa ilmu hanya akan kembali ke orang yang serakah. Jawabnya. Angin berhembus lebih kencang. Langit menggelap. Aku bernama Sunan Derajat. Katanya akhirnya. Dan aku tak datang membawa harta. Warga terkejut. Nama itu bukan nama sembarangan. Aku datang membawa cara hidup. Lanjutnya. Jika kalian berani mengubahnya, kemiskinan akan pergi dengan sendirinya. Kepala desa tertawa keras. Pergi sebelum kau menipu rakyat kami. Sunan Derajat menoleh pada warga. Aku akan tinggal. Katanya tenang. Bukan untuk memaksa, tapi untuk membuktikan. Ia melangkah menuju gubuk kosong di pinggir desa, meninggalkan gumaman, tawa mengejek, dan rasa penasaran yang mulai tumbuh. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama orang-orang desa tak hanya memikirkan lapar, mereka memikirkan satu hal lain. Bagaimana jika kemiskinan memang bukan takdir, dan jauh di kejauhan, ombak memukul karang lebih keras dari biasanya seolah alam pun ikut menunggu apa yang akan terjadi esok hari. Pagi datang tanpa keajaiban, tak ada hujan emas, tak ada kapal karam berisi harta, tak ada karung beras jatuh dari langit. Matahari terbit seperti biasa, menyinari desa yang tetap miskin seakan semalam hanyalah mimpi. Beberapa warga berdiri di depan gubuk tempat lelaki itu menginap. Mereka menunggu. Ada yang berharap, ada yang curiga, ada pula yang hanya ingin membuktikan bahwa semua ini omong kosong belaka. Sunan Derajat keluar dengan wajah tenang. Tangannya kosong. Mana ilmunya? Celetuk seorang lelaki muda, setengah mengejek. Kami kira hari ini kami tak perlu bekerja lagi. Beberapa orang tertawa, yang lain menunduk. Malu, tapi setuju. Sunan Derajat tak tersenyum. Ia memandang laut, lalu menatap warga satu persatu. Hari ini, katanya, kalian akan bekerja lebih keras dari biasanya. Tawa langsung pecah. Lihat, seru seseorang, ilmu kaya, tapi disuruh kerja. Kepala desa yang sejak pagi mengawasi dari kejauhan, ikut mendekat. Wajahnya penuh kemenangan. Kami sudah bilang, katanya lantang, tak ada ilmu yang bisa mengubah nasib orang kecil. Namun Sunan Derajat melangkah ke tengah desa. Ia mengambil sepotong kayu, lalu mulai membersihkan selokan yang tersumbat lumpur dan sampah sendiri. Warga saling pandang, tak ada yang bergerak. Kalau kalian ingin cukup makan, katanya tanpa menoleh, air harus mengalir, tanah harus hidup, dan tangan kalian tak boleh hanya menunggu. Seorang ibu perlahan maju. Ia ikut membersihkan selokan. Lalu seorang anak, lalu dua lelaki tua. Hingga tanpa sadar, setengah desa ikut bekerja. Para bangsawan berdiri kaku. Berhenti! Bentak salah satu dari mereka. Itu bukan tugas kalian. Kalian buruh? Bukan pemilik desa? Sunan Derajat berhenti sejenak. Ia berdiri, menatap para elit. Di desa yang miskin, katanya tenang. Tak ada pekerjaan hina. Yang hina hanya kemalasan dan keserakahan. Ucapan itu seperti pisau. Hari itu, warga bekerja dari pagi hingga sore. Mereka membersihkan saluran air, memperbaiki perahu rusak, membagi tugas tanpa memandang status. Tak ada upah, tak ada janji instan. Hanya rasa aneh lelah yang berbeda. Saat senja tiba, mereka berkumpul. Perut masih lapar, tapi wajah tak lagi sepucat pagi.
Ini ilmu kaya, tanya seorang pemuda. Nada suaranya kecewa. Kami tetap miskin. Sunan Derajat mengangguk. Kaya bukan datang dalam sehari, katanya. Tapi kemiskinan bisa mulai pergi hari ini. Keesokan harinya, ia membuat aturan yang membuat desa gempar. Semua orang kaya diwajibkan ikut bekerja. Timbangan harus disamakan. Hasil laut dibagi adil. Tak ada riba, tak ada tipu. Ini gila, teriak seorang saudagar. Kami rugi. Bukan rugi, jawab Sunan Derajat. Kalian hanya berhenti mengambil lebih. Para elit berkumpul malam itu. Wajah mereka gelap. Kalau ini dibiarkan, kata kepala desa, kita kehilangan kuasa. Rakyat mulai mendengar dia, sahut yang lain. Besok, mereka tak akan takut lagi hari-hari berikutnya penuh gesekan. Sebagian warga mulai percaya, sebagian lain goyah. Apa gunanya adil kalau perut tetap kosong? Gumam seorang lelaki pada istrinya. Keraguan menyebar seperti api kecil. Hingga suatu pagi, Sunan Derajat mengumpulkan warga di lapangan. Di tengah, ia meletakkan sebuah lumbung kecil kosong. Mulai hari ini, katanya, siapapun yang punya lebih, isi lumbung ini. Bisik-bisik langsung ramai. Lalu kalau habis, bagaimana kalau kami sendiri kekurangan? Sunan Derajat menatap mereka lama. Orang miskin takut berbagi, katanya pelan. Orang kaya takut kehilangan. Tak satu pun bangsawan maju. Justru seorang nelayan tua yang pertama kali menuang segenggam hasil tangkapannya. Satu demi satu warga mengikuti. Para elit menertawakan dari kejauhan. Biarkan, kata kepala desa dingin. Besok mereka akan menyesal. Malam itu, badai datang. Ombak menghantam perahu-perahu di dermaga. Keesokan paginya, desa gempar. Beberapa perahu milik saudagar rusak parah. Yang kecil milik nelayan yang ikut berbagi justru selamat karena ditambatkan bersama, saling menguatkan. Bisik-bisik berubah jadi desas-desus. Namun, kemarahan para elit memuncak. Ini tak boleh dibiarkan, ujar salah satu dari mereka. Kalau rakyat belajar cukup, kita tamat. Sementara itu, di tepi pantai, Sunan Derajat memandang laut. Seorang murid bertanya lirih, "Guru, apakah mereka akan berubah?" Sunan Derajat menjawab tanpa menoleh. Ilmu kaya selalu ditertawakan di awal. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Besok mereka akan mulai takut." Angin laut kembali berhembus kencang, membawa firasat bahwa tawa ejekan akan segera berubah menjadi kepanikan. Pagi itu, jerit terdengar dari dermaga sebelum matahari naik sempurna. Kapal besar itu tenggelam. Orang-orang berlarian. Air laut masih bergolak, menyisakan puing kayu dan karang-karang rempah yang mengapung tak bernyawa. Kapal terbesar milik saudagar, paling kaya yang timbangan, dan sumpahnya sering dipertanyakan kini terbaring miring. Separuh tubuhnya ditelan laut. Pemiliknya terduduk di pasir. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, mulutnya komat kemit menyebut nama Tuhan yang lama ia sebut hanya saat untung. Bisik-bisik langsung memenuhi udara. Katanya, kapal itu selalu curang. Bukankah dia menolak ikut berbagi? Apakah ini akibat ajaran itu? Nama Sunan Derajat tak disebut, tapi terasa hadir di setiap pikiran. Siang itu, kabar lain menyusul. Lumbung padi milik kepala desa diserbu hama. Tikus dan serangga datang tanpa ampun, menghabiskan simpanan yang selama ini tak pernah disentuh tangan rakyat. Kepala desa mengamuk. "Ini sabotase," teriaknya. "Ada yang mengutuk kita." Ia menunjuk ke arah gubuk Sunan Derajat. Seolah kemiskinan yang ia rawat bertahun-tahun, tiba-tiba menemukan kambing hitam. Namun anehnya, di sudut lain desa, dapur-dapur kecil mulai mengepul. Tak banyak, tapi cukup. Lumbung bersama yang dulu ditertawakan, kini terisi. Perahu-perahu kecil saling ditambatkan, saling menjaga dari ombak. Warga mulai menghitung dengan cara baru. Bukan berapa yang bisa disimpan sendiri, tapi berapa yang bisa dibagi agar besok tetap hidup. Tak semua senang. Seorang pemuda memandang temannya dengan ragu. "Kalau benar ilmu itu bekerja, kenapa tidak dari dulu?" Temannya mengangkat bahu. "Mungkin karena kita baru mau mendengar sekarang." Keraguan dan harapan bertabrakan di setiap sudut desa. Malam hari, para elit berkumpul lagi, kali ini tanpa tawa. Wajah mereka tegang,
Mata mereka liar. Ini bukan kebetulan, kata seorang saudagar. Sejak orang itu datang, segalanya berubah. Rakyat mulai berani. Sahut yang lain. Hari ini mereka membantah harga kita. Kepala desa mengepalkan tangan. Kalau kita biarkan, besok kita kehilangan segalanya. Rencana mulai disusun licik, pelan, dan mematikan. Keesokan paginya, fitnah menyebar. Katanya Sunan Derajat menyihir laut. Katanya, ia ingin menguasai desa. Katanya, berbagi itu cuma cara mengambil alih harta. Sebagian warga goyah. Ketakutan lebih cepat menyebar daripada kebenaran. Seorang ibu mendatangi Sunan Derajat dengan mata basah. "Guru, apakah ini salah?" tanyanya, lirih. "Kami takut." Sunan Derajat menatapnya lama. "Yang kalian lakukan bukan salah," katanya. "Tapi kebenaran selalu membuat yang rakus merasa terancam." Hari itu, seorang saudagar besar datang berpura-pura bertobat. Ia membawa persembahan. Menunduk dalam-dalam. "Aku ingin belajar," katanya manis. Sunan Derajat menerima dengan senyum tipis. "Ilmu kaya," katanya, "tak bisa dipelajari oleh orang yang ingin terlihat baik." Saudagar itu tersenyum kaku. Malamnya, gudang lumbung bersama dibakar. Api menjilat kayu, asap hitam membumbung. Warga berlarian, menjerit, mencoba memadamkan dengan air seadanya. Lumbung yang menjadi simbol kebersamaan kini tinggal arang. Tangis pecah. "Lihat," teriak seseorang putus asa. "Apa gunanya berbagi kalau akhirnya habis?" Desa terbelah. Sebagian ingin kembali ke cara lama. Sebagian lain justru berdiri di depan Sunan Derajat. Marah, tapi bertahan. "Kami tak mau kembali lapar sendirian," teriak seorang nelayan. Sunan Derajat berdiri di antara puing lumbung, wajahnya diterangi sisa bara. "Ilmu kaya," katanya lantang, "bukan tentang bangunan." Ia menatap warga satu persatu. "Kalau lumbung kalian terbakar, bangun lagi. Kalau keadilan dirusak, tegakkan lagi." Kata-kata itu membakar lebih panas dari api. Di sisi lain desa, kepala desa menerima kabar lain lebih mengerikan baginya. Beberapa saudagar mulai kehilangan kepercayaan pasar. Orang-orang menolak berdagang dengan timbangan curang. "Ini pemberontakan," ia berteriak. Malam itu, ia mengirim utusan ke penguasa wilayah tetangga. "Kami butuh bantuan," katanya dingin. "Ada orang yang menghasut rakyat." Di gubuknya, Sunan Derajat berdoa. Seorang murid bertanya dengan suara gemetar, "Guru, apakah kita akan kalah?" Sunan Derajat membuka mata. "Ilmu kaya," katanya pelan, "selalu diuji sebelum dipercaya." Ia memandang ke arah desa yang gelap, di mana api sudah padam, tapi bara konflik justru menyala, lebih terang. Dan ujian terbesar, tambahnya, belum datang. Angin malam berdesir, membawa kabar tentang pengkhianatan yang sedang berjalan menuju desa tanpa satupun warga menyadarinya. Fajar datang bersama derap kaki asing. Tanah desa bergetar pelan ketika pasukan bersenjata memasuki gerbang bambu. Tombak berkilat, baju besi kusam, wajah-wajah tanpa ekspresi. Rakyat terbangun oleh suara logam beradu, bukan oleh ayam jantan. "Semua berkumpul," teriak seorang prajurit. Kepala desa berdiri di samping mereka, punggung tegak, wajah keras. Tak ada lagi jejak panik di matanya yang ada hanya kepastian seorang penguasa yang merasa menang. Sunan Derajat melangkah keluar dari gubuknya sebelum siapapun menyentuhnya. Ia sudah tahu, udara malam tadi terlalu berat untuk disebut kebetulan. "Apa tuduhanmu?" tanyanya tenang. Kepala desa mendengus. "Kau menghasut rakyat, merusak tatanan, membuat desa kacau." Warga berkumpul dengan wajah tegang. Anak-anak bersembunyi di balik kain ibu mereka. Beberapa ingin maju, tapi tombak-tombak itu cukup membuat kaki membeku. "Apakah adil disebut hasutan?" tanya Sunan Derajat. "Jika rakyat hanya diajak hidup jujur." Seorang prajurit melangkah maju, memukul tanah dengan gagang tombak. "Kau akan diadili," katanya singkat. Pengadilan digelar di lapangan terbuka tanpa kitab, tanpa saksi jujur. Hanya suara kekuasaan yang bergema. Satu persatu tuduhan dibacakan. Kapal tenggelam, lumbung terbakar, rakyat melawan penguasa. Semua diarahkan pada satu nama. Seorang saudagar maju sebagai saksi. "Sejak dia datang," katanya lantang, "desa ini tak lagi patuh."
Sunan Derajat menatapnya. Patuh pada siapa? Tanyanya. Saudagar itu terdiam sejenak. Lalu berpaling. Warga ingin bersuara, tapi kepala desa mengangkat tangan. Siapapun yang membela akan dianggap pengkhianat. Sunyi. Bukan karena tak ada kebenaran, tapi karena kebenaran tak punya senjata. Akhirnya, keputusan diumumkan. Demi ketertiban, kata kepala desa, Sunan Derajat harus meninggalkan desa ini. Beberapa warga menangis tertahan. Seorang nelayan berlutut, hendak memohon. Sunan Derajat mengangkat tangannya, mencegah. Tidak, katanya lembut. Jangan. Ia menoleh ke kepala desa. Aku bisa melawan, katanya pelan. Tapi desa ini akan hancur. Kepala desa tersenyum tipis, merasa menang. Sunan Derajat mengemas sedikit barang. Tak ada harta, tak ada kitab tebal, hanya tongkat dan doa. Sebelum pergi, ia berdiri di tengah desa. Warga mengelilingi dengan mata merah. Guru, kami gagal, bisik seorang ibu. Sunan Derajat menggeleng. Kalian tidak gagal, katanya. Kalian hanya sedang diuji tanpa aku. Ia memandang wajah-wajah yang dulu putus asa, kini penuh api. Ilmu kaya, lanjutnya, tak tinggal di aku. Ia menepuk dada salah satu murid. Ilmu itu hidup di sini. Selama kalian ingat, langkahnya menjauh. Tak ada musik kemenangan, hanya derit hati yang tertinggal. Hari-hari setelah kepergian Sunan Derajat terasa ganjil. Awalnya, para elit bersukacita. Aturan lama kembali. Timbangan kembali berat sebelah. Riba kembali berputar, namun desa tak pernah benar-benar sama. Rakyat bekerja, tapi hati mereka kosong. Tak ada lumbung bersama, tak ada musyawarah. Hanya perintah, dan pelan-pelan, kemiskinan datang lebih kejam. Perahu rusak tak lagi diperbaiki bersama. Utang menumpuk, anak-anak kembali kelaparan. Seorang pemuda menatap laut dengan marah. Kita sudah merasakan cukup, katanya. Mengapa kita kembali menyerah? Ibunya terdiam lama. Karena kita takut. Jawabnya akhirnya. Malam itu, badai datang lagi. Lebih besar, lebih lama. Rumah-rumah roboh, pasar hancur. Para bangsawan menutup pintu mereka, menyelamatkan diri. Di tengah hujan, beberapa warga berkumpul diam-diam. Mereka saling pandang, tak ada Sunan Derajat, tak ada pemimpin. Hanya pilihan. Kalau kita menunggu wali, kata seorang nelayan, kita mati. Yang lain mengangguk. Mereka mulai melakukan hal yang dulu diajarkan tanpa nama, tanpa tokoh. Berbagi makanan, memperbaiki rumah bersama, menyamakan timbangan secara sembunyi. Kepala desa tak tahu, atau pura-pura tak tahu. Jauh dari sana, di jalan sunyi, Sunan Derajat berhenti melangkah. Ia menoleh ke arah desa, meski tak terlihat. Seorang pengikut bertanya, Guru, apakah mereka akan bertahan? Sunan Derajat tersenyum kecil. Jika mereka bertahan tanpa aku, katanya, maka ilmu kaya telah benar-benar hidup. Angin membawa suara samar bukan ratap, tapi tekad yang mulai tumbuh. Dan di desa yang ditinggalkan wali, benih keberanian diam-diam mulai memecah tanah. Bencana datang tanpa aba-aba. Hujan turun berhari-hari. Lebih lama dari yang pernah diingat siapapun, sungai meluap, ladang tergenang, dan sisa-sisa pasar yang rapuh hanyut bersama lumpur. Desa itu, yang belum sempat pulih dari luka lama, kini tersungkur sepenuhnya. Tak ada tempat mengadu, tak ada wali, tak ada janji keajaiban. Para bangsawan mengunci rumah mereka. Lumbung pribadi dijaga ketat, sementara rakyat kecil bertahan dengan apapun yang tersisa akar. Ikan kecil, dan doa yang hampir putus asa. Seorang ibu memeluk anaknya di bawah atap bocor. Kalau dulu kita tak mengusirnya, bisiknya lirih. Nama Sunan Derajat tak lagi disebut dengan keras. Terlalu sakit, terlalu terlambat. Namun di tengah reruntuhan, sesuatu bergerak. Bukan pasukan, bukan pertolongan luar, melainkan ingatan. Seorang nelayan tua berdiri di tengah hujan. Ia menatap tetangganya, sama-sama basah, sama-sama lapar. Kalau kita simpan sendiri, katanya parau, kita mati satu persatu. Tak ada yang membantah. Malam itu, tanpa rapat resmi, tanpa pemimpin, mereka berkumpul di rumah paling lapuk.
Yang satu membawa segenggam beras, yang lain ikan asin, sedikit, tapi nyata. Tak ada lumbung, maka tikar jadi alas. Dan kejujuran jadi aturannya. Siapa yang paling butuh? Tanya seorang pemuda. Tak ada yang menunjuk diri sendiri. Mereka menunjuk yang lebih lemah. Pagi berikutnya, kabar menyebar. Bukan lewat teriakan, tapi lewat perbuatan. Rumah yang roboh, diperbaiki bersama. Perahu yang rusak, ditarik ramai-ramai. Timbangan disamakan bukan karena takut dihukum, tapi karena malu pada sesama. Aneh, di tengah bencana, desa itu terasa hidup. Para bangsawan mulai resah. Mereka melihat sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Rakyat tak memberontak, tapi juga tak tunduk. Mereka berjalan bersama, tanpa menunggu perintah. Kita harus hentikan ini, kata kepala desa dengan suara goyah. Tapi bagaimana? Sahut seorang saudagar. Mereka tak melawan. Justru itulah yang menakutkan. Hari demi hari berlalu, hujan reda, lumpur mengering. Desa itu belum kaya, bahkan jauh dari cukup. Tapi tak ada lagi yang banner-banner sendirian. Seorang anak yang dulu sering menangis kelaparan, kini tertawa sambil membantu menjemur ikan. Seorang ibu yang dulu berutang, kini bisa menolak dengan sopan, karena tak lagi terdesak. Seorang pemuda berdiri di dermaga, memandang laut yang tenang. Sekarang aku mengerti, katanya pada temannya. Mengerti apa? Ilmu itu. Temannya tersenyum. Bukan cara jadi kaya, katanya, tapi cara supaya miskin tak berkuasa. Kepala desa akhirnya mencoba kembali menguasai. Ia memanggil rakyat, menjanjikan keringanan, bahkan mengutip ajaran lama setengah hati. Tak ada sorak, tak ada amarah. Hanya tatapan dingin. Kami sudah mencobanya sendiri, jawab seorang nelayan, dan kami bertahan. Itu lebih menyakitkan daripada pemberontakan. Jauh dari desa, Sunan Derajat mendengar kabar itu dari seorang musafir. Ia berhenti melangkah, menatap langit yang mulai cerah. Mereka bangkit, tanya pengikutnya. Sunan Derajat mengangguk perlahan. Tanpa aku, tanpa siapapun, jawab musafir itu. Mereka saling menjaga. Senyum kecil terbit di wajah Sunan Derajat, bukan bangga, tapi lega. Berarti rahasianya sudah mereka pahami. Katanya pelan. Di desa, perubahan kecil mulai menumpuk. Perdagangan kembali berjalan jujur. Pendatang heran melihat desa miskin yang tak punya pengemis. Bukan karena semua kaya, tapi karena tak ada yang dibiarkan jatuh terlalu jauh. Anak-anak belajar menakar, bukan menipu. Orang tua belajar meminta, bukan memeras. Suatu sore, seorang bangsawan tua mendatangi kumpulan warga. Suaranya gemetar. Aku ingin ikut, katanya. Tak ada cemooh, tak ada pengusiran, hanya satu pertanyaan. Apakah kau siap hidup setara? Ia menunduk. Malam itu, api unggun menyala di tengah desa. Orang-orang duduk melingkar. Tak ada pidato besar, hanya cerita tentang lapar, tentang takut, tentang hari ketika mereka hampir menyerah, dan tentang seorang wali yang pergi agar mereka belajar berdiri. Seorang anak bertanya polos, apakah dia akan kembali? Orang-orang saling pandang. Entah, jawab seorang ibu sambil tersenyum. Tapi sekarang, kita tidak menunggu. Kamera imajiner menjauh, menyorot desa yang masih sederhana, tapi utuh. Tak ada istana, tak ada mahkota. Namun di tanah yang dulu miskin itu, sesuatu telah berubah selamanya. Kemiskinan tak lagi menjadi takdir. Dan ilmu kaya yang dulu ditertawakan kini hidup di tangan banyak orang. Dan pagi itu, desa terbangun oleh suara yang berbeda. Bukan teriakan lapar, bukan bentakan penguasa, melainkan derit roda dan langkah rombongan asing. Kuda-kuda berhenti di tepi desa. Para bangsawan dari wilayah lain turun dengan pakaian mewah, wajah heran. Mereka mendengar kabar tentang sebuah desa miskin yang tak punya istana, tapi tak punya pengemis. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Rumah-rumah masih sederhana, jalan masih tanah. Namun wajah-wajah yang menyambut mereka tegak, tenang, dan tak takut. Tak ada yang membungkuk berlebihan. Tak ada yang meminta-minta. Di mana pemimpin kalian? Tanya salah satu bangsawan. Seorang nelayan menjawab santai. Kami bermusyawarah. Jawaban itu membuat dahi berkerut.
Mereka diajak berkeliling, melihat pasar kecil dengan timbangan terbuka, melihat lumbung bersama yang dijaga bergiliran, melihat anak-anak membantu orang tua, bukan mengemis. "Bagaimana kalian bisa begini?" tanya seorang saudagar tak percaya. "Kalian tidak kaya." Seorang ibu tersenyum. "Kami cukup." Kabar itu menyebar cepat. Desa itu mulai disebat-sebat sebagai keajaiban tanpa sihir, tanpa emas. Dan suatu sore, seorang tamu datang tanpa iring-iringan. Pakaiannya sederhana, tongkat kayu di tangannya sama seperti dulu. Langkahnya pelan, tapi mantap. Tak semua langsung mengenalinya. Hingga seorang anak berbisik, "Itu, dia." Nama Sunan Derajat menyebar seperti angin hangat. Bukan dengan teriakan, tapi senyum yang tiba-tiba muncul di banyak wajah. Tak ada yang berlari memeluk, tak ada yang bersujud. Mereka hanya mendekat tenang, penuh hormat, tapi tak bergantung. Sunan Derajat memandang desa itu lama. Ia melihat bekas luka, tapi juga bekas jahitan yang rapi. Ia melihat orang-orang yang dulu menunggu, kini berjalan. Seorang pemuda maju. "Guru," katanya. Suaranya mantap. "Kami tidak sempurna." Sunan Derajat tersenyum. "Tak ada desa yang sempurna. Kami masih miskin," lanjut pemuda itu. Sunan Derajat menoleh ke sekeliling. "Kalian tidak miskin," katanya pelan. "Kalian hanya tidak berlebihan." Para bangsawan yang ikut menyaksikan mulai berbisik. Mereka datang untuk menguji, tapi pulang dengan pertanyaan. Di lapangan desa, orang-orang berkumpul, bukan untuk mendengar ceramah, tapi untuk menyambut tamu lama. Sunan Derajat berdiri di tengah. "Aku tidak datang untuk memimpin," katanya. "Aku datang untuk melihat." Ia menatap kepala desa lama kini duduk bersama warga, tanpa pengawal, tanpa singgasana. "Dan aku melihat," lanjutnya, "kalian sudah menemukan jawabannya." Seorang anak bertanya polos, "Apakah kami sudah kaya?" Sunan Derajat tersenyum lebar. "Kalian sudah lebih kaya dari banyak kerajaan." "Mengapa?" "Karena harta bisa habis," jawabnya. "Tapi cara hidup seperti ini bisa diwariskan." Malam itu, tak ada pesta besar. Hanya makan bersama, ikan asin, nasi hangat, dan tawa yang tak dipaksakan. Para bangsawan tamu pamit dengan wajah termenung. Mereka membawa pulang sesuatu yang tak bisa ditimbang. Di tepi desa, Sunan Derajat bersiap pergi lagi. Seorang ibu mendekat. Matanya berkaca-kaca. "Kau pergi lagi?" tanyanya. Sunan Derajat mengangguk. "Kalian tak membutuhkan aku di sini." "Apakah kami akan bertahan?" Sunan Derajat menatap anak-anak yang berlarian. "Selama yang kuat menjaga yang lemah," katanya, "desa ini akan selalu kaya." Ia melangkah pergi saat fajar menyingsing. Tak ada yang mengejar. Tak ada yang menangis keras-keras. Mereka berdiri, menatap punggung yang menjauh dengan rasa cukup. Narasi penutup mengalun pelan. Dahulu, desa ini miskin dan menunggu. Lalu datang seseorang yang mengajarkan bukan cara memiliki, tapi cara memperlakukan sesama. Kini, desa ini tak punya mahkota, tapi setiap orang adalah penjaga kekayaan bersama. Inilah desa yang jadi sultan, bukan karena emas, melainkan karena ilmu kaya yang hidup di banyak tangan. Kamera imajiner naik perlahan, meninggalkan desa sederhana itu. Sebuah tempat yang membuktikan, kemiskinan bisa diwarisi, tapi bisa juga diputus.